Ya, data inflasi akhirnya dirilis dan tadi malam itu menjadi suatu pertanda yang cukup bagus untuk para pelaku pasar, terutama terkait dengan kebijakan bank sentral. Tapi ini mungkin akan menjadi kabar yang buruk ya untuk seorang Powell dari Donald Trump. Tapi kira-kira akan seperti apa? Ini dia ulasannya. Ya, faktor penggerak market yang paling utama tadi malam hanya ada data CPI, di mana data CPI tersebut ternyata kalau kita lihat dari secara grafis, riwayat menunjukkan ini adalah penurunan yang sangat-sangat fantastis dan bahkan bisa dikategorikan penurunan berikutnya setelah atau sejak 2021. Jadi kalau lihat dari core CPI-nya saja, ini berada di 2,8%, meskipun angkanya tetap relatif sama dengan ekspektasi, juga relatif sama dengan previous atau tidak berubah sama sekali. Tapi coba lihat, bandingkan dengan CPI utama yang berada di 2,3% dari sebelumnya 2,4%. Terjadi penurunan jelas di situ yang berarti menandakan bahwa proses disinflasi yang sempat tertunda ataupun tertahan itu kembali berlanjut. Nah, cuman memang yang tidak mengenakan adalah melihat data dari basis bulanan yang ternyata mengalami kenaikan ke 0,2%, yang masing-masing kalau kita lihat dari agenda ataupun data sebelumnya, yang tercatat adalah CPI utama sempat minus 0,1% month to month, tapi ternyata kali ini naik ke 0,2%. Demikian juga dengan core CPI yang semula 0,1% menjadi 0,2%. Tapi kalau misalkan lihat dari secara keseluruhan, tentunya ini mengisyaratkan bahwa tidak ada hal yang dikhawatirkan atau yang harus dikhawatirkan kaitannya dengan data inflasi. Ingat bahwa tarif yang diberlakukan atau diumumkan oleh Amerika itu sudah mulai berjalan sejak bulan Februari dan juga Maret untuk China, dan juga beberapa tarif lainnya seperti untuk tarif dasar 10% sudah dikenakan di tanggal 5 April yang lalu. Jadi kalau lihat dari agenda yang dikhawatirkan adalah kaitannya inflasi ini akan melonjak gara-gara tarif, ternyata sampai saat ini tidak terlihat. Karena data ini adalah data CPI bulan April, yang artinya sudah 1 bulan berjalan, yang berarti juga harus menandakan minimal ada indikasi terjadi kenaikan, tapi kenaikannya ternyata tidak semenakutkan itu. Nah, alhasil dengan data seperti ini, andai saja tidak ada kebijakan tarif, teman-teman, mungkin saja Powell dan kawan-kawan di Federal Reserve itu sudah langsung secara otomatis akan umumkan penurunan suku bunga di pertemuan berikutnya. Tapi karena kita masih lihat ada ketidakpastian terkait dengan tarif, apalagi 90 hari ke depan kita belum tahu apa yang akan dimunculkan antara Amerika dan China, maka kemungkinan ketidakpastian terkait dengan tarif ini masih tetap membayangi. Sehingga akhirnya Federal Reserve ini pun masih tetap menjadi PR yang harus dipastikan terlebih dulu. Nah, tapi dampak dari inflasi yang turun tersebut tentunya lagi-lagi membuat seorang Jerome Powell kembali mendapatkan hujatan ataupun cacian ataupun bahkan desakan dari Presiden Trump. Apa itu? Ya, seperti biasa. Ingin menunjukkan bahwa apa yang terjadi, apa yang dikhawatirkan oleh Powell dan kawan-kawan ternyata tidak terbukti. Kondisi inflasi turun, harga bensin, harga energi, juga harga bahan makanan sudah mulai penurunan. Sehingga harusnya semua turun, ya otomatis Federal Reserve katanya harusnya sudah juga untuk menurunkan suku bunga. Mirip dengan apa yang dilakukan oleh Uni Eropa, dalam ini adalah ECB, dan juga yang kemarin terakhir melakukan pemangkasan yaitu PBOC atau People Bank of China. Nah, ini menjadi seru teman-teman kalau misalnya kita pastikan ke depan apakah ini akan ada paksaan lagi ataupun mungkin desakan. Ya, saya belum lihat ini sebagai kondisi urgensi yang bisa dibilang kategorinya sampai akhirnya Trump memutuskan untuk memecat Powell. Tapi masalahnya ini juga menjadikan indikasi ke depannya. Mungkin saja Powell akan mempertimbangkan data-data tersebut sebagai data tambahan yang diperlukan di pertemuan bulan Juli. Ya, setelah Mei kemarin memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga, otomatis pertemuan bulan Juli akan menjadi catatan ataupun area ataupun agenda yang diamati oleh para pelaku pasar. Kalau misalkan dari data ini relatif memberikan pertimbangan yang sangat sejuk, inflasi turun, kemudian juga kebijakan dari ataupun kesepakatan antara Amerika dan China itu sudah mulai bergulir, maka harusnya tidak ada ketegangan dari sisi perang dagang, sehingga akhirnya membuat inflasi relatif aman, artinya tetap turun. Lalu kemudian juga Goldman Sachs juga sudah mencabut atau bahkan mengurangi proyeksi ataupun perkiraan resesi untuk Amerika. Jadi dalam hal ini kemungkinan melambatnya ekonomi mungkin masih akan ada, tapi kemudian dengan kondisi inflasi yang sudah kembali turun, ya berarti ada kekhawatiran yang sudah tidak usah dilihat lagi, yaitu kaitannya dengan lonjakan inflasi. Hanya saja ini akan menjadi catatan pertama sebelum nantinya kita akan dapatkan data bulan Juni untuk masalah inflasi seperti halnya PCE ataupun CPI. Nah, tapi juga yang harus kita lihat di sini upaya selanjutnya dari China
mereka ternyata sesuai dengan kesepakatan kemarin, mereka mulai menurunkan tarif. Jadi dalam hal ini yang pertama kali sudah melakukan, sepertinya langkahnya sudah dilakukan oleh China. Dari kesepakatan yang sebelumnya sempat terjadi di akhir pekan, salah satunya adalah mencabut atau mengurangi lebih tepatnya dari 125% menjadi 10%. Dan China kelihatannya sudah mulai per hari ini, 14 Mei, mereka menghentikan sementara waktu tarif 24% untuk barang-barang Amerika selama 90 hari ke depan. Artinya 90 hari ke depan itu di freeze, tapi kemudian akan dilihat kalau misalkan sesuai kesepakatan kedua kubu sama-sama melakukan penurunan, ya otomatis itu akan dicabut. Kemudian tentunya tarif dasarnya akan kembali ke 10% dari Amerika atau barang-barang Amerika yang masuk ke China. Nah, ini akan menjadikan salah satu poin yang bisa dibilang kategorinya positif ya. Apalagi kalau kita lihat dari saham, harusnya ini akan menjadi penunjang untuk rally berikutnya setelah sebelumnya sempat turun sangat tajam saat diumumkan resiprokal di 2 April yang lalu. Nah, berarti di sini teman-teman yang perlu kita lihat lagi atau kita tinjau lagi kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Amerika. Karena kalau misalkan ternyata Amerika tidak menyelesaikan atau bahkan mulai menurunkan tarifnya, maka yang dikhawatirkan adalah Cina mulai menggertak kembali atau mulai berontak kembali dan akhirnya kita akan dapatkan ketegangan kembali. Ya, semoga saja itu tidak terjadi ya untuk dalam waktu dekat. At least 1 bulan ini minimal kita punya harapan terlebih dulu karena ya posisinya masih tetap hangat dan masih tetap terlihat bahwa kedua kubu masih memberikan harapan yang sama, yaitu terkait dengan tidak adanya ketegangan kemudian. Lalu juga terkait dengan kompensasi yang terjadi. Ya, salah satunya kalau kita bicara tentang secara total akan menjadi 30 sekian persen dari Amerika terhadap China, dan China sudah mulai menjalankan dari 125 untuk menjadi 10%. Ya, kita lihat aja ke depan apakah ini akan terus seperti itu atau justru akan terjadi pertentangan kembali. Karena satu sisi China juga mengkritik apa yang dilakukan terkait dengan kesepakatan antara Amerika dengan Inggris. Nah, berikutnya, terkait dengan geopolitik. Posisi geopolitik untuk saat ini fokusnya adalah Rusia-Ukraina dan juga kemudian kesepakatan nuklir Iran. Untuk hal yang pertama ini, kesepakatan nuklir Iran ini kelihatannya memang PR yang bertahun-tahun lamanya sulit untuk diselesaikan ya. Tapi ya pernah terjadi hampir sepakat dari Amerika. Itu adalah di era kepemimpinan Trump jilid pertama 2017-2021, tapi kemudian mulai terurai kembali atau memanas kembali saat era Biden. Dan akhirnya saat sekarang Trump mulai memerintah, dia kembali mendesak kepada Iran untuk mengakhiri program nuklirnya. Jadi kesepakatan nuklir ini teman-teman, intinya sih meminta supaya Iran menghentikan program pengayaan nuklir. Jadi untuk menghindari perang saudara ataupun perang di Timur Tengah ataupun konflik yang mungkin akan menjadi fatal kalau terjadi perang nuklir. Nah, Amerika berupaya untuk mencegah hal tersebut, tapi kita dalam sejarah juga melihat ada kondisi ketidakadilan yang menurut Iran itu sangat mendesak kepada Iran sendiri. Bukannya menguntungkan, malah merugikan, karena di sisi lain, Amerikanya justru tetap menekan Iran. Ya, kita ingin tahu di sini, Iran pun mengatakan bahwa mereka ingin alasan ataupun bahkan jaminan yang konkret, yang lebih nyata dari Amerika. Kira-kira apa yang terjadi kalau misalkan mereka melakukan apa yang diperintahkan ataupun diharapkan oleh Amerika. Nah, di sisi lain, dampaknya gimana? Dampaknya, teman-teman, yang jelas, karena Iran dikenal sebagai produsen atau salah satu produsen minyak, maka ini adalah strategi atau salah satu strategi Trump untuk bisa mendapatkan harga minyak yang lebih rendah. Dengan cara, kalau misalkan ternyata kesepakatan nuklir itu tercapai, kemudian Trump sedikit mengalah, katakanlah egonya turunkan seperti halnya dengan China, maka kecenderungannya kita akan dapatkan saat Iran kembali ke pasar minyak, maka mereka bisa melanjutkan dengan memompa produksi lebih banyak, memasok produksi lebih banyak, dan itu akan menekan harga minyak. Dan itu berarti semakin besar desakan untuk Powell ataupun bahkan Bank Sentral untuk turunkan suku bunga. Logikanya sederhana, kalau misalkan ternyata harga minyak itu turun, berarti inflasi akan relatif lebih rendah, dan akhirnya kita akan dapatkan penurunan suku bunga. Ya, rumor juga sempat menyebutkan bahwa Goldman Sachs melihat ada kondisi di mana Trump sepertinya menginginkan harga minyak berada di kisaran 40-50 dolar. Wow, cukup menarik ya. Karena sampai detik terakhir minggu lalu ya, kalau tidak salah 2 minggu lalu atau seminggu lalu, kita sempat lihat level terendah 55 dolar. Dan sepertinya dengan rebound yang saat ini terjadi dianggap sementara, berarti kita akan lihat ke depan apakah strategi Trump itu berhasil apa tidak. Karena kalau misalkan ya, siap-siap saja untuk mendapatkan harga minyak di bawah level 50 dolar per barel.
Oke, untuk ekonomi kalender hari ini saya tidak melihat ada agenda yang penting dan data ekonomi dari Amerika, hanya melihat mungkin CPI dari Jerman. Saya rasa ini akan berpengaruh kepada nasib dari pergerakan mata uang euro berikutnya ya. Kalau datanya relatif lebih rendah, berarti kita akan dapatkan penurunan untuk euro. Tapi kalau misalkan ternyata data lebih tinggi, ya otomatis euro akan survive dan berarti memanfaatkan juga posisi dari dolar yang kelihatannya sudah mulai agak lesu. Nah, di sisi lain ada crude oil inventories yang nanti mungkin akan menjadikan catatan tambahan karena setelah tadi malam data versi API itu menunjukkan supply ataupun pasokan relatif lebih tinggi ya. Sehingga itulah yang membuatkan kenapa kondisi kenaikan harga minyak kemarin itu relatif tertahan. Kemudian nanti malam kalau misalkan data versi IAE juga sama, yaitu pasokan yang lebih banyak, maka kita akan lihat harga minyak akan kembali turun. Tapi kondisi ini mungkin bisa berbeda karena versi API ataupun EIA itu biasanya kecenderungannya kontradiktif. So, dari data ekonomi tidak ada data lagi, dan besok kita akan lihat data retail sales termasuk juga pidato Powell yang kemungkinan lebih menggerakkan market.